Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Apa kabar Anda semua? Masih tetap semangat? Ya. Baik, untuk Anda yang ada di kelas 11, kali ini kita akan lanjutkan materi kita yang ada di bab 5 yang masih terkait tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap IPO Lexos Budhankam dalam membangun integrasi nasional. Ya. Baik, berikut ini kita akan paparkan bagaimana strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai macam ancaman dalam bidang IPO Lexos Budhankam. Nah, di video kali ini ada 4 yang akan kita bahas, yakni strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, bagaimana strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi, dalam bidang sosial budaya, dan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, yang pertama, bagaimana strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. 4 hal yang dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Nah, isu demokrasi pada saat ini benar-benar mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, demokratisasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang digunakan untuk menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Nah, akibatnya selalu terjadi konflik kepentingan yang mengarah pada pertikaian antar negara. Nah, Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji serta mampu mengelola konflik kepentingan. Ya, pengelolaan konflik kepentingan dilakukan dengan tetap memperteguh wawasan kebangsaan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, bangsa Indonesia kiranya perlu segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Kemudian mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Kemudian memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, kemudian memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Ya. Selanjutnya, bagaimana strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi? Ya. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri. Pertanian dijadikan sebagai prioritas utama. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak bergantung pada bahan-bahan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Nah, selanjutnya strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Kehidupan sosial budaya perlu diperhatikan gejala perubahan yang terjadi, di antaranya faktor teknologi dan kebudayaan. Bangsa Indonesia harus selalu waspada akan kemungkinan kesenjangan pihak luar untuk memecah belah kesatuan bangsa dan negara. Berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat atau sama manusia itu sendiri, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Nah, kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian itu akan melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Ya, selanjutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan.
Di dalam pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menyatakan yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di ayat kedua mengatakan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ya. Yang ketiga, TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Di ayat keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan yang kelima, ayat kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Nah, sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta itu merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia sesuai dengan yang diuraikan di pasal 30 ayat 3 tadi. Nah, komponen sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dimaksud tadi, yakni TNI itu bertindak sebagai komponen pertahanan. Kemudian Polri bertindak sebagai komponen keamanan. Dan rakyat juga harus bertindak sebagai komponen pendukung. Ya. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta, itu ciri-cirinya adalah yang pertama kerakyatan. Ya. Yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ya. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Dan yang ketiga adalah kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Nah, sebagai kesimpulan dari strategi mengatasi berbagai ancaman integrasi nasional di dalam bidang IPO Leksos Butahankam, setelah Anda mempelajari materi strategi dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional, tentu Anda semakin paham bahwa upaya untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Ya, baik Anda sekalian, untuk video kita kali ini sampai di sini dulu. Ya, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa memberi manfaat untuk diri kita dan orang lain. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.